Muhammad ya, sabda Abah, mulai tanggal 27 setelah sholat subuh, zikirnya sampai waktu Isra. Insya Allah akan mendapat pahala haji umroh sempurna, sempurna, sempurna. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, man sholat fajr fi jama'atin. Barang siapa yang sholat fajar, sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada yazkurullaha ila tulu'is syamsi. Kemudian dia duduk sampai terbit matahari. Summa sholat ini. Kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat isyraq. Fakanat lahu ajron, maka baginya pahala kahajjatin wa umratin, seperti haji dan umrah, tamatin, 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 sampai 3 kali Nabi bersabda, sempurna, sempurna, sempurna. Jadi barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia zikir sampai terbit matahari, kemudian dia sholat isyraq, maka baginya pahala haji dan umrah. Pahalanya seperti orang yang melaksanakan haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Amin. Alhamdulillah. Abah Alhamdulillah. mengingatkan kita. Jadi kalau ingin dapat pahala haji sempurna, ya silakan. Habis subuh, jangan tidur. Tapi kata Abah, kalau nggak kuat, biarkan. Duduk, ya dalam keadaan duduk, tidur. Ketiduran istilahnya. Ya. Jadi kalau ketiduran itu kita lagi zikir, posisi duduk. Nah itu namanya ketiduran. Tapi kalau kita lagi zikir terus kita ambil bantal kita tidur, itu bukan ketiduran namanya. Itu sengaja tidur. Hmm. Dan pada kesempatan ini dalam membahas kitab Fadlul Suhur, kita akan sama-sama membahas huruf yang ketiga, huruf dod. Dalam hal ini Pangarsa Abah mengartikan huruf dod itu dengan dollah, artinya pencarian. Ya, pencarian di sini yaitu dollatul mukminin, pencarian seorang mukmin. Apa yang dicari oleh seorang mukmin? Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, dollatul mu'minil al ilmu. Kullama qayyada hadisan talaba ilaihi akhor. Pencarian seorang mukmin ialah ilmu. Setiap kali ia menemukan hal yang baru, maka orang lain akan memintanya. Jadi kita sebagai seorang mukmin banyak sekali perintah-perintah untuk senantiasa menuntut ilmu. Ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah fardu. Faridatun ini taknya bukan tak menunjukkan uh, muannas. Ya. Ini dalam ilmu nahwu dikatakan taknya taklil mubalaghah. Artinya saking perlunya, pentingnya. Ya. Faridatun sangat fardu bagi seorang muslim itu untuk menuntut ilmu. Sebagaimana keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu, Pangarsa Abah mengutip surat Al-Imran ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Nah, ini yang biasa kita baca di rakaat kedua sholat tahajud. Ya. Kalau kita melihat ayat ini, ya, orang yang berilmu itu diposisikan ketiga. Di bagian bait berikutnya, Abah menjelaskan, Panzur kaifa bada Allah subhanahu wa ta'ala binafsihi wasanna bil malaikati wasallasa bi ahlil ilmi. Perhatikanlah bagaimana Allah menempatkan dirinya pada permulaan ayat. Kemudian diiringi dengan malaikat. Dan di posisi kedua, ya malaikat di posisi kedua, kemudian di posisi ketiga adalah ahli ilmu. Nah, jadi kalimat ayat tadi ya, Allah menyatakan bahwa dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ya. Bahwasanya
Allah bersaksi, tidak Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua bersaksi malaikat. Ya. Yang ketiga adalah dikatakan ulul ilmi, ahli ilmu. Kemudian Abah juga mengutip pada kitab ini surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'il ladzina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya. Jadi orang yang beriman ditinggikan derajatnya. Kemudian ya, orang yang beriman dan berilmu derajatnya ditambahkan lagi. Ya. Di sini kita melihat bahwa posisi orang yang berilmu di dalam agama Islam mendapat kehormatan yang luar biasa. Ya. Karena tanpa ilmu ya, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan dalam bidang apapun. Makanya Imam Ibnu Ruslan dalam kitab saya lupa kitabnya, Matan Jubat. Dalam kitab Matan Jubat, Imam Ibnu Ruslan mengatakan, di sini dikutip oleh Abah, yaitu wa kullu man bi ghairi ilmi a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang-orang yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, maka amalnya tertolak, tidak akan diterima. Perbuatan apa saja yang dilakukan tanpa ilmu, tanpa belajar dulu, ya, maka perbuatan itu akan rusak. Walaupun itu mungkin perbuatan baik. Ya. Orang ingin berbuat baik dengan orang lain. Misalkan ingin membuat jembatan supaya orang mudah menyeberangi sungai. Tapi tidak punya ilmu bidang konstruksi bangunan untuk membuat jembatan. Ini malah bisa mencelakai orang lain. Bidang apa saja tanpa ilmu itu akan rusak. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kehidupan dunia, maka hendaklah dia dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin menghendaki kehidupan akhirat, maka juga harus dengan ilmu. Dan ingin menghendaki kehidupan keduanya, menguasai kehidupan dunia dan akhirat, juga harus dengan ilmu. Dunia dengan ilmu, ingin menguasai dunia, ingin menguasai teknologi, ingin menguasai ekonomi, ingin menguasai hal-hal yang lainnya dengan hidup keduniawian, maka harus dengan ilmu. Ingin bahagia hidup di akhirat, ingin selamat di akhirat nanti, harus juga dengan ilmu. Jadi semuanya harus dengan ilmu. Ya. Ayat yang tadi dibacakan, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ini sudah terbukti, Pak. Kita lihat, kita balik ke sejarah. Zaman-zaman orang-orang terdahulu dari Indonesia pergi ke luar negeri, pergi ke Mekah, pergi ke Arab Saudi, ke sana dalam rangka belajar. Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdul Karim Banten, Syekh Yasin Al-Padangi, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, Syekh Ahmad Khotib Sambas, Syekh Tolha, Syekh Abah Palak dari Bogor, 35 tahun di Mekah. Mereka ke sana menuntut ilmu. Ya. Karena mereka menuntut ilmu, lihat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat derajatnya, dihormati oleh orang Arab Saudi karena yang dituntut ilmu, sehingga bangsa Indonesia ini dianggap bangsa yang terhormat. Ya. Tapi ke sini, ke zaman now, zaman sekarang, kita lihat bangsa Indonesia ke sana itu bukan menuntut ilmu, mencari uang, menjadi TKI, ya, bekerja. Bukan salah, tidak salah. Ya. Tapi, lihat, karena yang dituntutnya harta, maka di mata orang Saudi, orang Arab Saudi, kita dianggap sebagai budak. Sehingga
mereka bisa semaunya memperlakukan orang-orang Indonesia menjadi tenaga kerja di sana. Ini terbukti bahwa derajat ilmu lebih tinggi dari harta. Makanya kalau orang tua yang memiliki anak, ya, diwariskan harta, diwariskan ilmu. Nah, biasanya lebih selamat orang tua yang mewariskan ilmu kepada anak-anaknya ketimbang mewariskan harta, apalagi mewariskan harta tanpa ilmu. Ini bisa jadi kacau. Ya, yang lebih baik bisa mewariskan harta, bisa juga mewariskan ilmu. Kemudian pada bagian akhir pada bahasan huruf dolla ini, Aba mengatakan wal ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Al ilmu zohir wal ilmu batin. Ilmu zohir, ilmu yang kelihatan, dan ilmu batin. Al ilmu zohir kama ilmator. Ilmu zohir itu seperti air hujan. Air hujan itu datangnya tidak diminta. Orang yang nerima atau nggak terima, datang air hujan. Ya. Harus mau nggak mau, harus terima. Ya, seperti saya, dari bulan Januari, bulan Maret, hujan terus datang. Sampai banjir 3 bulan, mengalami 2 kali kebanjiran. Mau nggak mau harus terima. Itu ilmu zohir. Ya. Seperti air hujan. Wal ilmu batin, kama ilbi'ril asli. Ilmu batin itu seperti air sumur asli. Ya. Ya. Air sumur asli ini yaitu air Zam-Zam yang ada di Masjidil Haram. Ya. Ini sejak dari zaman Nabi Muhammad SAW dan dari zaman Nabi Ibrahim. Ya. Bahkan dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang, ya, air ini diambil, diminum oleh seluruh manusia untuk kebutuhan apa saja. Untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci, dibawa, ya, para jamaah haji membawa ke negaranya masing-masing. Ya. Air ini tidak habis selama-lamanya. Nah, ini gambaran ilmu batin. Ya. Kama fil ilmi batin, sebagaimana ilmu batin. Au ilmi tasawuf. Ya. Atau ilmu tasawuf. Karena bahwasanya ilmu tasawuf itu seperti al-bahru la sahilalahu. Ya, apa? Ilmu batin atau ilmu tasawuf itu seperti lautan tanpa tepi. Inilah yang disebut dengan ilmu laduni yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya, dan Allah memberikan ilmu itu sebagai rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dasar dari ilmu laduni itu, sumber dari ilmu laduni itu adalah talqin, kalimat la ilaha illallah. Dan dalil ilmu laduni banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 269. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Apa? Allah menganugerahkan, Allah mendatangkan hikmah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya. Apa itu hikmah? Hikmah sebaik-baik hikmah yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi talqin itu didatangkan kepada Allah, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikehendaki. Mayasa, kata apa? Kita ini mayasa, orang yang dikehendaki. Dalam Al-Qur'an yang dikehendaki itu ada dua, ada mayasya, ada mayurid. Kalau mayurid dikehendaki oleh Allah, tapi Allah bisa juga tidak memberikan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah memberikan kemudahan pakai yurid, tapi bisa juga Allah tidak memberikan kemudahan. Tapi kalau mayasya pasti diberikan. Didatangkan hikmah, kalimat la ilaha illallah, talqin kepada orang yang dikehendaki. Dan orang yang dikehendaki
Dan orang yang sudah mendapatkan hikmah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Maka sungguh, nah, kalimatnya itu ada qad, faqad utiya. Maka pasti didatangkan kepada orang yang sudah dikehendaki tadi, yang sudah mendapatkan hikmah tadi apa? Khairun katsira, kebaikan yang banyak. Kalimat la ilaha illallah sebanyak-banyak kebaikan yang diberikan kepada kita. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan ya, apa dikatakan? Pelajari ini tidak akan bisa diambil kecuali oleh orang-orang yang berakal sehat. Jadi orang yang sudah ditalkin itu, ciri orang berakal sehat itu adalah orang yang sudah ditalkin. Orang yang sudah menerima kalimat la ilaha illallah. Inilah yang disebut ilmu laduni sesungguhnya. Ya. Ilmu laduni adalah ilmu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada hambanya yang dia kehendaki tanpa proses belajar lagi. Kalau kita sudah mengamalkan ilmu laduni ini, ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita, tadi kalimat la ilaha illallah, maka ilmu laduninya apa? Kita akan mendapat ilmu yang lain, ilmu yang lain, ilmu yang lain. Sebagaimana hadis Nabi, man amila bima alima, awrasahullahu ilma malam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, ilmu yang dia punya, maka Allah mewariskan, akan diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang belum dia ketahui. Makanya kata Abah, ihwan mazikir saja yang banyak. Ini mengamalkan ilmu yang sudah kita tahu. Ilmu yang sudah diberikan kepada kita oleh guru mursyid adalah ilmu tasawuf. Amaliannya apa? Zikir. Maka barang siapa yang mengamalkan ilmu ini, zikir ini, pasti Allah akan mewariskan ilmu-ilmu yang lain. Itu pasti. Ya. Makanya dikatakan, bagi para mubalik, setelah ceramah pulang tidak disuruh baca buku sama Abah, tidak disuruh baca kitab sama Abah, tapi disuruh zikir yang banyak. Tapi Abah juga memberikan kesempatan kita untuk selalu belajar, menghargai ilmu. Contoh Abah menghargai ilmu itu adalah sinar rasa mulai dari taman kanak-kanak, SD, sanawiyah, aliyah, bahkan sampai perguruan tinggi. Diberikan kesempatan kepada para ikhwan untuk menambah ilmunya. Selain ilmu tadi, ilmu yang mayasya itu, ilmu yang hanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada hambanya yang dia kehendaki melalui lisan mursyid, melalui talqin, yaitu kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillahillazi fadolana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Senantiasa kita diberkahi semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.